Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu untuk belajar kimia di kelas 12 IPA 2 ini ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Intan selaku ketua kelas pimpin doa untuk teman-temannya ya sebelum kita belajar. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Intan sudah memimpin doa sebelum kita belajar untuk teman-temannya. Oke, pada hari ini minggu lalu Ibu sudah memberitahukan kepada kalian bahwa kita akan masuk ke materi baru untuk pertemuan kali ini. Yang terakhir itu kan kita membahas tentang materi asam basa dan sekarang materi baru. Sebenarnya kemarin Ibu udah ada kasih tahu, mungkin kalian lupa tapi nggak apa-apa. Tapi sebelum itu kita cek presensi terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa ya hari ini yang tidak hadir? Siti Anissa, Bu. Oh, Siti Anissa. Oh, Siti Anissa kenapa tidak hadir? Ada yang tahu? Katanya sakit, Bu. Oh, sakit ya. Kalau sakit seharusnya ada surat kan? Ada suratnya nggak? Ada, Bu, di tempat saya suratnya. Oke, sama Intan ya suratnya yang udah dititipin. Oke lah, baiknya dulu tulis dulu setiap bisa sakit. Yang lainnya hadir semua kan? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Nah, untuk Siti Anissa kita doakan semoga dia cepat sembuh dan semoga bisa kembali lagi ke sekolah ini untuk belajar kimia bersama-sama sama kalian ya, dan kalian juga patut bersyukur. Kenapa? Karena kita hari ini diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kita bisa pergi sekolah tanpa ada kendala satu dan lain hal. Jadi kita patut mensyukuri hal itu. Apalagi yang tidak sakit ini kan kita bisa belajar bersama-sama ya, jadi nggak ketinggalan pelajarannya. Tapi nggak apa-apa buat Siti Anissa, nanti teman-teman yang lainnya tuh bisa kasih materi yang hari ini Ibu paparkan ya sama Siti Anissa supaya dia tidak ketinggalan, walaupun memang nanti Siti Anissa bisa memahami lebih lanjut dengan belajar di rumah. Oke. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak beli es krim? Pernah? Oh, pasti pernah dong. Nah, kira-kira kalian belinya di mana aja nih es krimnya? Ya, terserah sih es krimnya itu jenis apa aja, yang penting es krim. Pernah? Di mana? Oh, Indomaret. Oh iya, Indomaret kan banyak yang jual es krim ya. Oh, di Koko Alfamart, iya. Dua-duanya itu sama jualan es krim. Oh alah, di Mixu, di Momoyo, di Luka. Oh iya, di situ banyak ya tempat yang kalian sebutkan untuk beli es krim, dan banyak juga jenisnya. Ada yang soft ice cream, ada yang kayak balok es krim gitu. Itu banyak sekali jenis es krimnya. Nah, kalian tahu nggak kalau ada satu tempat yang belum kalian sebutkan? Tahu? Nggak tahu? Oke, maaf. Nah, salah satu tempat yang belum kalian sebutkan itu adalah mama-mama atau abang-abang yang bawa gerobak es krimnya sendiri. Kalian tahu nggak sih itu gimana caranya es krimnya itu bisa bertahan lama di suhu yang panas? Kan di Indonesia ini panas sekali ya, apalagi abangnya itu keliling-keliling pakai sepeda atau nggak motor biasanya. Kok bisa tidak meleleh? Nah, ada yang tahu? Nggak tahu? Oke, nggak apa-apa kalau nggak tahu, karena kita akan menemukan jawabannya di materi hari ini, yaitu sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Nah, penasaran kan? Kita hari ini masuk ke materi baru, yaitu sifat koligatif penurunan titik beku. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi tersebut, sebelum itu Ibu ingin bertanya, adakah dari kalian yang ingin menjawab atau memberikan opini apa itu sifat koligatif larutan? Ada yang mau? Nanti dapat nilai plus deh. Oke, silakan Zara. Gimana?
Ya betul, good job. Memang benar ya, ketika kita menambahkan suatu zat nih ke dalam suatu larutan. Nah, itu tidak penting apa jenis zat yang kamu masukkan ke dalam larutan tersebut. Tetapi yang penting itu adalah berapa banyak dari jenis zat tersebut yang kamu masukkan ke larutannya. Nah, begitu ya. Jadi itu tidak peduli apa ya jenis zat yang kalian masukkan ke dalam larutan, tetapi yang paling penting itu adalah berapa banyak yang kalian masukkan ke dalam larutan tersebut ya. Oke. Nah, hari ini berhubungan dengan ini ya, sifat koligatif larutan adalah sifat fisika larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tapi bukan pada jenis zat terlarutnya. Nah, betul kan? Nah, itu berarti apapun jenis zat yang kalian masukkan ke dalam pelarutnya, ya larutannya itu tidak penting, tetapi yang paling penting adalah pada jumlah zat terlarut, jumlah zat yang kalian masukkan ke dalam larutan tersebut. Oke, ada satu contoh tentang sifat koligatif larutan, misalnya seperti ini. Kalian bayangkan lagi berada di suatu gedung, ya gedung yang tinggi. Jadi kalau gedung tinggi itu kan harus pakai lift ya, karena kalau pakai tangga lumayan capek kita naiknya, apalagi yang puluhan, belasan lantai itu. Nah, biasanya di lift itu ada keterangan minimal maksimal berapa orang yang bisa masuk ke dalam lift. Misalnya maksimal 10 orang. Jadi sama seperti sifat koligatif larutan tersebut. Nah, di lift ini tidak peduli jenis tubuh kalian ini, misalnya kalian mau tinggi, rendah, besar, kecil, tinggi dan sebagainya, itu tidak penting. Karena apa? Yang paling penting itu jumlah orangnya, bukan jenis dari bentuk tubuh kalian. Yang terserah dia mau tinggi atau rendah, dia tetap bisa masuk. Yang penting itu tidak melampaui batas dari 10 orang itu, maksimal kan 10 orang yang masuk lift itu ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi tidak peduli rangka besar kecil, tinggi rendahnya kalian saat kalian ingin masuk ke dalam lift tersebut. Itu salah satu contoh mudahnya yang kalian bisa lihat di sekitar kita. Kalau misalnya kalian lagi ada di gedung yang tinggi, nah ada lift, kalian nanti bisa lihat itu maksimal 5 orang yang bisa masuk ke lift itu berapa. Oke. Di sini itu ada 4 jenis sifat koligatif. Yang pertama itu penurunan tekanan kuat, kenaikan titik didih, tekanan osmotik, dan penurunan titik beku. Yang mana penurunan titik beku ini yang akan kita pelajari pada hari ini dan beberapa pertemuan selanjutnya. Sebelum kita memasuki 3 jenis sifat koligatif yang ada di sini ya. Oke, lanjut ya. Apa itu penurunan titik beku? Nah, di sini dijawab, penurunan titik beku merupakan fenomena di mana titik beku suatu larutan lebih rendah dibandingkan titik beku pelarutnya. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang penurunan titik beku, Ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian sudah memiliki gambaran tentang apakah itu penurunan titik beku? Ada nggak? Ada? Boleh? Intan silahkan. Ya, nggak apa-apa. Oke, bagus Intan. Memang benar ya. Nah, ketika kita membicarakan tentang penurunan titik beku, penurunan titik beku itu merupakan fase di mana suatu zat yang sebelumnya cair itu berubah menjadi padat. Seperti air murni itu kan titik bekunya itu pada suhu 0 derajat Celcius. Contoh sederhananya itu seperti apa ya? Nah, betul Intan. Seperti kalian misalnya di rumah kalian punya kulkas. Di kulkas itu kan ada freezer ya di bagian atasnya atau memang di bagian sampingnya yang 2 pintu itu. Nah, biasanya kalau buat apa tuh namanya es batu ya, es batu yang balok-balok, kalian isi cetakannya terus masukin, misalnya ditunggu 1 jam, itu udah berubah menjadi beku. Nah, berarti dia mengalami penurunan titik beku pada saat dimasukin ke dalam freezer tersebut. Nah, titik bekunya itulah
pada suhu 0 derajat Celcius dari air murni ya. Oke, kita lanjut. Terus ini biasanya terjadi di luar negeri. Biasanya mungkin kalian pernah lihat di TV-TV atau di HP kalian, dari YouTube dan media sosial lainnya. Biasanya di luar negeri itu kan ada musim salju, musim dimana itu salju-salju bertebaran, warna putih, cantik, memang terlihat cantik. Tetapi kadang itu menjadi masalah di suatu negara tersebut. Nah, biasanya jalan yang biasa digunakan untuk bepergian itu terhalang salju yang biasanya tuh berapa meter, 2 meter atau enggak ada 2 meter. Biasanya itu sedada orang dewasa, yang dimana biasanya itu mobil mereka itu tenggelam karena tumpukan salju yang ada di jalan. Jadi untuk mencegah atau untuk menghilangkan salju-salju tersebut yang ada di jalan, biasanya warga-warga sekitar itu menebarkan garam di jalan yang bersalju, sehingga garam tersebut itu berperan untuk menurunkan titik beku es sehingga jalan tidak licin meskipun tetap masih di bawah suhu 0 derajat Celcius. Nah, itu adalah perannya. Selain biasanya itu sudah mereka skop gitu kan, saljunya di jalan dibuang, mereka menebarkan garam supaya apa? Jalan itu tidak licin dan aman dilewati. Nah, habis itu ada pengawetan ikan dengan es. Kalau kalian sering ikut ibu atau ayah kalian ke pasar untuk beli belanja bulanan di pasar ya, setelah biasanya kan ada jualan ikan, berbagai macam jenis ikan. Biasanya dalam box-boxnya itu ada ikan dan es serta ada garam. Untuk apa? Untuk menjaga suhu dari es tersebut supaya makin dingin dan ikannya nggak cepat busuk. Ikannya itu masih tetap terjaga keawetannya walaupun cuma menggunakan garam dan es batu. Jadi itu adalah beberapa contoh ya yang ada di sekitar kita, walaupun ada satu contoh tadi yang seperti salju di jalan itu tidak ada di Indonesia karena Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Kita cuma punya beberapa musim seperti musim hujan, musim kemarau dan sebagainya. Jadi musim salju itu tidak ada, oke? Baik, di sini ada soal untuk uji pemahaman. Di sini ada 3 soal ya. Nah, di sini dapat kalian baca soal-soalnya. Karena waktu kita sudah tidak cukup, sebentar lagi akan berakhir jam pelajarannya. Di sini 3 soal ini bisa kalian kerjakan secara individual. Oke, secara individual, jangan berkelompok ya. Jangan kayak minggu lalu yang seharusnya individu jadi kelompok, yang kelompok jadi individu. Oke, ingat tugas ini untuk individu. Dan kalian kerjakan sekarang hari ini kalau masih ada waktu ya. Nanti misalnya selang di jam pelajaran lain, misalnya kalau ada selang waktu untuk bisa kalian gunakan, boleh kerjakan ataupun kerjakan di rumah. Habis itu jawabannya kalian foto dan kirimkan lewat WhatsApp, langsung kirim ke ibu. Oke? Sip? Oke. Jadi jangan lupa ya, tugasnya ini kalian diminta untuk menjelaskan beberapa hal dari soal tersebut. Jadi ibu harap kalian nggak lewat nih waktunya sampai seminggu, karena kemarin kejadian juga seminggu lewat dia nggak kumpulkan tugasnya, padahal nggak banyak kan ya, cuma sedikit, tapi nggak apa-apa deh. Nah, kita sampai ke penghujung materi pada hari ini karena waktu juga sudah mepet. Nah, hari ini kita dapat kesimpulan bahwa penurunan titik beku itu sebenarnya ada loh di kehidupan sehari-hari kita, malahan cukup berdekatan dengan kita ya. Seperti satu itu tadi contohnya apa? Pembukuan es batu, Bu, untuk bikin es batu. Nah, itu salah satunya. Air murni yang kita bukukan dalam freezer. Nah, titik bekunya tuh 0 derajat Celcius. Sehingga kita biarkan beberapa saat itu akan membeku, oke? Nah, salah satunya pembuatan es batu. Kemudian seperti pembuatan es krim.
Sebenarnya kalau dalam pembuatan es krim juga bisa loh menggunakan es batu dan garam. Nah, itu akan kita lakukan nanti penghujung materi dari sifat koligatif larutan ini. Nanti kita akan ada praktek pembuatan es krim menggunakan garam dan es batu. Nah, selain itu juga seperti tadi, case-nya seperti abang-abang jualan seharian, padahal dia nggak mau freezer loh, bisa awet es krimnya nggak meleleh. Itu karena sifat penggunaan titik beku. Nah, karena ini juga udah mau selesai ya waktunya. Ibu harap kalian bisa lebih mempelajari lebih dalam lagi di rumah. Kalian bisa mengulik informasi dari internet ataupun ya YouTube, misalnya channel-channel pembelajaran lainnya terkait penurunan titik beku sifat koligatif larutan ini. Itu boleh sekali ya untuk menambah wawasan kalian mengenai materi hari ini. Oke, mungkin hanya itu saja ya untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sebagian materi dari penurunan titik beku ini. Oke, minggu depan kita akan lanjut lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya hari ini, atas fokusnya kalian untuk belajar, semangatnya kalian untuk belajar, antusiasnya untuk belajar. Alhamdulillah sekali ya. Tetap semangat untuk belajar karena belajar itu sangat penting ya untuk kita semua. Itu akan melatih cara berpikir kita, wawasan kita akan makin luas, dan banyak lagi manfaat yang baik yang lainnya. Oke? Mungkin sekian yang ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti kita akan jadikan kesalahan ibu dalam memberikan materi ini sebagai pembelajaran untuk selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.